Salam, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita oleh Roh Kudus kiranya melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 22 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimlah. Demikian firman Tuhan buat kita. Dan dari firman Tuhan ini judul yang akan saya berikan untuk kita semua yaitu tetap katakan kebenaran sekalipun dibenci. Tetap katakan kebenaran sekalipun dibenci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kita mempunyai atau menyukai kata-kata pujian serta ucapan yang membesarkan hati dan mengobarkan daya juang, mengobarkan semangat kita. Juga saat orang-orang menunjukkan support atau dukungan terhadap ide, gagasan, dan rencana-rencana yang kita kemukakan kepada mereka. Itu sangat kita sukai dan menjadi pemantik semangat bagi kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebaliknya banyak orang tidak menyukai kritikan atau penentangan. Dan seringkali saat seseorang menyampaikan ide yang tidak sama, ide yang bertolak belakang dengan gagasan atau pikiran kita, maka kita mungkin berpikir bahwa orang tersebut membenci kita, tidak menyukai kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitulah penilaian Raja Ahab terhadap hamba Tuhan, terhadap seorang hamba Tuhan, terhadap seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Mika. Saat itu Raja Yosafat adalah Raja Yehuda, di mana ia mengajak Ahab, Raja Israel, untuk melakukan perlawanan atau berperang melawan bangsa Aram. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara, Yosafat meminta Ahab menanyakan petunjuk Tuhan melalui nabi-nabinya yang ada di Israel. Jadi sekitar ada 400 nabi mendukung rencana Yosafat dengan satu nubuat bahwa ada kemenangan dari Tuhan. Melalui nabi-nabi yang berjumlah 400 orang tersebut, mereka sepakat, mereka bersatu mengatakan bahwa Raja Yosafat akan menerima kemenangan dari Tuhan pada saat akan melawan Raja Aram. Namun Bapak Ibu Saudara, ada satu nabi lain, yakni Nabi Mika, yang menubuatkan hal yang berbeda. Nabi Mika mengatakan bahwa mereka akan mengalami kekalahan. Sebaiknya jangan berperang melawan Aram. Berubah atau ubahlah rencana, batalkan rencana untuk melawan Raja Aram. Sebab kalau tidak, mereka akan mengalami sebuah kerugian yang sangat berat, sangat besar. Karena kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, perang itu selalu punya harga yang sangat mahal. Bukan saja bicara soal material, tetapi juga korban nyawa, korban jiwa pasti akan berjatuhan, khususnya di pihak bangsa Israel. Dan Mika satu-satunya nabi yang menyuarakan kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan. Walaupun terkesan dia minoritas, tetapi ia tetap berusaha untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah suara mayoritas pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang dikatakan oleh Mika ini ditentang, tidak disukai, dibenci oleh Raja Ahab. Sebab Mika tidak pernah menubuatkan yang baik, yang menyenangkan, yang menggairahkan, yang memotivasi Raja Yosafat. Nah Bapak Ibu Saudara, padahal sebenarnya kalau kita baca,
Nabi Mika hanya bersikap jujur dengan menyampaikan kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada 400 nabi yang mengatakan bahwa mereka mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan janji dari Tuhan bahwa Yosafat akan beroleh kemenangan ketika melawan Raja Aram. 400 orang merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Mika satu-satunya orang yang menyampaikan hal yang berbeda, yaitu supaya Raja Yosafat jangan berperang melawan Raja Aram, karena mereka tidak akan beroleh kemenangan, mereka akan mengalami kekalahan yang fatal. Ini tentu tidak disukai oleh banyak orang, oleh nabi-nabi sebanyak 400 orang, termasuk oleh pemimpin politik Yosafat dan pemimpin-pemimpin rohani lainnya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Mika tidak disukai, dibenci, dimusuhi baik oleh pemimpin politik yaitu Raja Yosafat ataupun rekan-rekan nabi lainnya, tetapi Mika lebih mengutamakan Tuhan dan kebenarannya di atas pertemanan, di atas relasi yang diperolehnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Ahab walaupun dia dibenci, ia tetap menyatakan kebenaran. Sikap ini berbeda dengan para nabi palsu dari Ahab, yang ramalannya disesuaikan dengan keinginan manusia. Mengikuti ramalan nabi-nabi palsu itu, akhirnya Ahab terbunuh dalam perang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat kebenaran terdengar berbeda dengan yang kita pikirkan, bahkan kebenaran itu menghadirkan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, kiranya kita tetap menerimanya dengan rela dan terus berpegang teguh kepada kebenaran itu. Dan seperti Mika, kiranya kita setia menyuarakan kebenaran, walaupun karenanya kita mungkin tidak disukai, mungkin dibenci, mungkin tidak diterima, mungkin kita ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini ada bersama dengan kita. Tidak jadi masalah, asalkan Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan memang selalu berpihak kepada orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengatakan kebenaran, orang-orang yang melakukan kebenaran. Maka Tuhan akan membela, Tuhan akan berpihak, Tuhan akan memberkati orang-orang yang punya integritas baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Dan Tuhan pasti membenci, menghukum orang-orang yang memanipulasi, orang-orang yang mengatakan dusta, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang tidak mengatakan apa yang sebenarnya demi mengutamakan, memprioritaskan sahabat, rekan sekerja, atau pemimpin-pemimpin politiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus memperkatakan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu dalam seluruh gerak kehidupan kita, dalam seluruh relasi sosial kita, dalam seluruh usaha pekerjaan dan pelayanan kita. Sehingga kita akan melihat bahwa kasih Tuhan, pembelaan Tuhan, pemberkatan Tuhan senantiasa ada atas kita semua. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati dan salam untuk kita semua. Amin.